Kabar terbaru dari Timnas Indonesia menjelang laga putaran yang ketiga. Jadi Indonesia ini dianggap sebagai lawan yang tidak sepadan bagi Timnas Arab Saudi. Mereka ini nanti akan bertemu pada tanggal 6 September di King Abdullah Sport City Stadium. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang setia dan menyukai konten-konten yang saya unggah, yang saya share, monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like-nya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Timnas Indonesia tidak dianggap sebagai lawan yang sepadan bagi Timnas Arab Saudi. Pendapat ini dilontarkan oleh mantan pelatih Arab Saudi, yaitu Khalil Al-Zayani. Pendapat pelatih legendaris Arab Saudi ini menurut saya bukan tanpa dasar. Hal ini kita lihat dari perbedaan kualitas antara Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, dasar inilah yang kemudian dijadikan sebuah fakta oleh mantan pelatih Arab Saudi. Kenapa kemudian dikatakan kalau Indonesia tidak pantas gitu ya, tidak digambarkan sebagai pesaing yang kuat bagi Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau itu sih menurut saya memang wajar ya, fakta yang sudah tidak bisa kita bantah. Jadi pantas kalau kemudian pelatih Arab Saudi, mantan pelatih ini ya tidak menganggap Indonesia sebagai tim yang patut bersaing untuk berebut kursi dengan Arab Saudi, entah nanti kursi 3, 4 atau 1, 2 gitu. Dan ini wajar. Indonesia adalah tim yang baru pertama kali menginjakkan kaki di putaran yang ketiga. Sementara Arab Saudi ini adalah tim yang sudah berkali-kali gitu ya masuk Piala Dunia, sudah menjadi langganan. Ibarat kata Arab Saudi ini adalah tim yang duduk di singgasana keagungan. Sementara Indonesia hanya berada di tataran grassroots. Tentu tidak ada anggota komunitas elit yang mau disejajarkan apalagi diisukan mau berebut kursi dengan rakyat sipil. Itu ibarat kata saja. Meskipun dalam sepak bola saya menganggap tidak ada tuh istilah pengkotak-kotakan. Sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi fair play dan kesetaraan. Sehingga apapun benar ya kata Khalil Azizi bahwa Arab Saudi tetap harus menghormati Indonesia di atas lapangan hijau. Akan tetapi teman-teman, terlepas dari fakta itu, fakta yang sudah tidak kita bisa bantah, ada fakta tersembunyi yang dijadikan dasar kenapa kemudian Arab Saudi sangat ingin atau dengan sombongnya ingin menggilas, ingin melibas Indonesia di markas mereka sendiri. Fakta itu adalah bahwa ternyata riwayat bermain Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City itu sangat mentereng, sangat spesial. Di mana The Green Falcons diketahui tidak pernah kalah, tidak pernah menelan kekalahan saat bermain di Stadion King Abdullah Sport City. Dari 11 laga yang dilakoni, Arab Saudi berhasil menang 10 kali. Kemudian ya hanya sekali imbang. Atas rekor ini Arab Saudi tidak segan untuk menyambut rekor baru ketika nanti misalnya mampu atau berhasil memberi kekalahan untuk Timnas Indonesia di match pertama putaran yang ketiga. Mereka akan menyambut rekor tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka. Itulah menurut saya kenapa Arab Saudi harus menjalani latihan secara serius. Bahkan mereka sempat melakukan latihan secara tertutup. Ini berbeda sekali dengan Timnas Indonesia yang menurut saya dalam beberapa kali latihan kita lihat Indonesia sangat enjoy ya. Mereka tertawa, banyak bergurau dalam sesi latihan. Artinya Arab Saudi yang menurut mantan pelatih Arab Saudi tadi dibilang tidak sepadan, artinya tidak sepadan ya Indonesia masih di bawah, lalu kemudian Arab Saudi sendiri mempersiapkan pertandingan nanti di match pertama itu dengan sangat serius, seolah-olah Indonesia ini adalah lawan yang sepadan atau mungkin lawan yang levelnya jauh lebih tinggi, sehingga kemudian Arab Saudi di bawah mentor Roberto Mancini harus mempersiapkan pertandingan di match pertama nanti menghadapi Indonesia yang berada di peringkat 133 harus dengan serius. Harus dengan latihan-latihan tertutup dulu misalnya kira-kira gitu. Ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya Arab Saudi di luar pendapat dari mantan pelatih tadi
itu benar-benar melihat Indonesia sebagai lawan yang tidak boleh dientengkan. Satu sisi menurut saya begitu gitu ya. Walaupun memang secara teoritis Arab Saudi tetap bisa diunggulkan. Tetapi yang bisa kita lihat dari Arab Saudi, mereka tidak mengentengkan Indonesia sama sekali. Buktinya apa? Ya, mereka berlatih dengan sangat serius. Mungkin juga karena di bawah asuhan Roberto Mancini, Mancini sendiri ini belum memberikan sentuhan magis pada Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi dalam 11 kali pertandingan di King Abdullah Sport City Stadium tidak pernah menelan kekalahan, tetapi fakta-fakta juga menyatakan bahwa Arab Saudi ini, terutama di bawah asuhan Roberto Mancini, tidak terlalu stabil begitu. Ini bisa menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk ya masuk lalu kemudian mengimbangi atau bahkan kalau bisa ya mengalahkan, mencuri 3 poin penuh. Kondisi di atas angin Arab Saudi dan kepercayaan diri yang mereka miliki tentu bakal, dan persiapan-persiapan yang mereka lakukan tentu bakal menjadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Dengan rekor pribadi yang menurut saya juga dikatakan agak kurang baik. Karena selama menukangi timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru sekali memetik kemenangan melawan tim Timur Tengah. Hal itu terjadi pada Juni 2022, tepatnya di kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu timnas Indonesia mengalahkan Kuwait lewat comeback manis dengan skor 2-1. Itu di level timnas senior. Kalau yang kemarin mengalahkan Yordania itu kan di level U23. Sebenarnya di match day di tahun sebelumnya 2023 ya sebenarnya Indonesia juga pernah mengalahkan Turkmenistan gitu. Ya, jadi hitungannya tidak terlalu sering sebenarnya timnas Indonesia mengalahkan tim-tim Timur Tengah. Kalau mengaca pada peringkat FIFA dan perkataan mantan pelatih asal Arab Saudi tadi, maka sebenarnya Indonesia adalah tim yang paling tidak diperhitungkan di grup C. Bahkan salah satu media asal Italia pernah menganggap Indonesia hanya sebagai anak bawang. Hanya sebagai pelengkap karena kehadirannya di tengah-tengah tim-tim papan atas, tim-tim hebat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Memang secara pengalaman tampil di ajang internasional dibanding dengan tim-tim seperti Jepang, kemudian Arab Saudi, dan Australia, Indonesia masih sangat kurang, masih sangat minim gitu. Indonesia baru 2 tahun terakhir ini gitu, terutama di bawah kepelatihan Shin Tae-yong yang mencoba untuk memburu target baru di luar Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu tampil di Piala Asia dan terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kurangnya pengalaman tampil di kancah internasional inilah yang kemudian membuat Indonesia menjadi seperti sekarang. Artinya banyak diremehkan dan tidak diunggulkan kalau tampil di ajang-ajang internasional seperti misalnya Piala Asia atau bahkan kualifikasi Piala Dunia. Bahkan sebagian publik Indonesia sendiri juga masih ragu apakah Indonesia nanti bisa mencapai target untuk duduk di peringkat ketiga atau keempat klasemen grup C. Ya, itu tadi gitu. Karena lawan-lawan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia itu sangat kuat. Akan tetapi saat banyak mata yang meragukan timnas Indonesia dan tidak memperhitungkan skuad Garuda, Shin Tae-yong justru menekankan kepada para pemain timnas agar bisa membuktikan diri bahwa mereka sebenarnya bisa membuat lawan-lawan kesulitan menghadapi skuad Garuda. Datang sebagai pendatang baru dan harus bersaing dengan 17 tim terbaik di benua Asia memang menurut saya sangat tidak mudah dan tentu banyak yang meremehkan. Namun Shin Tae-yong menekankan bahwa dirinya telah memiliki pengalaman yang luar biasa saat tim asuhannya diremehkan dan tidak diperhitungkan. Itu misalnya terjadi ketika Shin Tae-yong menukangi timnas Korea Selatan, di mana saat itu Korea Selatan mampu tampil mengejutkan publik dunia dengan mengalahkan juara bertahan Jerman saat itu. Pengalaman berharga inilah yang ingin Shin Tae-yong tularkan kepada para pemain timnas Indonesia saat ini yang akan berlaga di putaran yang ketiga. Artinya di saat-saat seperti ini, saat diremehkan dan tidak diperhitungkan,
Maka hal yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, oleh seluruh pemain adalah mempelajari kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Dengan menguasai kekurangan dan kelebihan ini tentu para pemain dapat memberikan perlawanan saat bertanding di atas lapangan hijau nanti. Apalagi diketahui salah satu pemain belakang Arab Saudi itu kan mengalami cedera. Ini bisa dijadikan satu celah untuk terus meningkatkan kepercayaan diri bahwa timnas Indonesia, para pemain kita bisa mengejutkan publik dunia dengan mengatasi permainan-permainan yang diperagakan oleh Arab Saudi. Itulah kenapa timnas Indonesia langsung menggelar latihan seusai tiba di Arab Saudi. Jadi di hari Senin kemarin dan kemudian hari Selasa Indonesia sudah melakukan atau menggelar latihan. Bahkan di latihan perdananya wilayah Jeddah itu sedang dilanda hujan badai. Kemudian Martin Paes juga sudah langsung ikut berlatih bersama skuad Indonesia, yaitu bersama jajaran kiper Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan kemudian Muhammad Adi Satrio. Selain kehadiran Martin Paes di latihan timnas kali ini, hal berbeda menurut saya adalah kehadiran Yom Ki-hun yang langsung menggeber latihan untuk para penyerang timnas Indonesia. Ini adalah sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah terlihat di latihan timnas. Yom Ki-hun memperagakan sekaligus menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi seorang striker, menjadi seorang pemain depan. Dia melatih para pemain di barisan depan timnas Indonesia bagaimana menerima umpan, bagaimana trik dan cara menerima umpan, bagaimana mengecoh lawan sebelum kemudian melakukan tembakan ke arah gawang lawan. Dan selama ini memang hal itu yang menurut saya juga kurang dari para pemain depan timnas. Para penyerang kita ini memiliki kekuatan dan power sebenarnya, tapi mereka kurang memiliki kemampuan untuk mengecoh dan memperdaya lawan, back-back lawan ketika mereka berada dalam situasi dijaga ketat. Sehingga akhirnya mereka tidak punya ruang, space untuk menerima umpan dari teman sendiri atau bahkan untuk melakukan tembakan ke arah gawang lawan gitu. Memang seorang pemain depan, striker itu kan harus memiliki body yang kuat untuk bergesekan dengan pemain atau back lawan sehingga mereka tidak mudah jatuh. Tetapi body saja menurut saya juga tidak cukup gitu ya. Mereka harus cerdas memanfaatkan kesempatan sekecil apapun, termasuk ketika menerima bola, menjadi wall bagi pemain lain, membuka ruang. Jadi sebenarnya patut ditunggu nanti hasil dari polesan Yom Ki-hun pada barisan penyerang timnas Indonesia. Yang mudah-mudahan hasilnya sudah bisa kita lihat saat timnas Indonesia nanti melawan Arab Saudi di tanggal 6 September. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, informasi terbaru, diskusi terbaru yang bisa saya ketengahkan, yang bisa saya hadirkan ke kalian semua mengenai perkembangan timnas Indonesia. Menurut saya yang berbeda ya, sekali lagi yang berbeda, dan menurut saya ini menu latihan yang baru di timnas adalah ya bagaimana Yom Ki-hun tadi adalah memperagakan, memberikan trik-trik untuk mengecoh dan melindungi bola sebelum kemudian melakukan tembakan. Saya kira itu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.